Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali diizinkan Allah berada di tempat ini, di salah satu dari rumah Allah yang dimuliakannya dan dimuliakannya orang-orang yang senantiasa berada di dalamnya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini berterusan sampai akhir masa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sama-sama pula sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bersama Imam Abu Ismail As-Sabuni atau Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah taala. Kita sampai pada alinea ke-63 tentang hadis An-Nuzul. Hadis tentang turunnya Rabbina, turunnya Rabb kita ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya pertama hadis tentang nuzul ini, hadis tentang turunnya Allah SWT, ini hadis disepakati oleh umat ini kesahihannya. Seluruh umat Islam dengan seluruh aliran kepercayaan, aliran keagamaannya sepakat bahwa hadis ini sabit. Ya, termasuk seluruh tawaifil muslimin, baik ahli hadis maupun ahli kalam, semua sepakat hadis ini sahih. Tidak ada yang mengingkari kesahihannya, kecuali ada sedikit dari kalangan Khawarij dan sedikit dari kalangan Mu'tazilah. Pada umumnya mereka juga mengakui kesahihan hadis ini, sebab seperti yang sudah disebutkan oleh penulis Syekh As-Sabuni rahimahullah, ini fi qimmatis sihhah, muttafaqun ala sihhatihi, disepakati kesahihannya. Cuman yang mereka berbeda dalam
memaknainya. Kan itu ya, berbeda dalam memaknainya. Apakah yang turun itu zatnya Allah atau yang turun adalah sifatnya, atau yang turun makhluknya atau rahmatnya dan lain-lain. Jadi tidak ada yang mengingkari kesahihannya. Cuman yang apa namanya, yang sebagian mengatakan turunnya Rabbina ka zahiri, seperti mana zahirnya. Inilah mazhabnya as-salaf. Salaf itu pakai hadis, makanya ashabul hadis juga pakai hadis. Jadi seperti di Imam Ahmad ketika ditanyakan siapa ashabul hadis itu, alul hadis itu siapa, yaitu kullu man yasta'milul hadis, semua orang yang menggunakan hadis, yang menggunakan hadis. Ya kami gunakan juga, kan itu lagi. Tapi enggak, kalau digunakan juga hadis katanya, tapi hadisnya di apa namanya, ditakwil-takwilkan. Nah, bukan makna yang asli lagi. Dicari makna-makna yang jauh. Bukan makna asal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa kita katakan bukan makna asal? Karena nanti di antara mereka mentakwilkan yanzilu rabbuna itu masuk dalam bab dihadzaf mudhafnya, ditinggalkan mudhafun ilaih pada tempat mudhafnya. Ini terpaksa belajar sama Ustaz Nahwu Arab dulu. Ya biar paham makna mudhafun ilaih kan. Nah, maknanya adalah itu gimana mudhaf bahasa kita supaya kan jelaskan ya. Misalnya ini hadza ma'u an-nahri, hadza ma'un nahri. Ini air sungai. Ya. Baik, ini air sungai. Nah, lalu ma'u itu mudhafnya. An-nahri itu mudhafun ilainya. Sekarang dibuang an-nahrunya, ma'nya, dihazaf. Ya, maknanya tetap dipakai. Maknanya tetap dipakai. Sehingga bunyinya lagi hadzan nahru. Ini sungai. Tentu teman-teman tidak terima ini sungai kan? Nah, lalu saya bilang maksud saya ma'un nahri. Ini air berasal dari sungai. Ini dalam bahasa Arab biasa. Ya, dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Misalnya was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada was'alhum 'anil was'al ahlal qarya 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka tentang al-qaryah. Yang dimaksud di sini qaryah bukan kampung yang ditanya, tapi yang ditanya adalah ahlul qaryah. Yaitu penduduk kampung-kampung, mana bisa bercakap dia kan? Berarti ma'ruf yang ditanya adalah ahlul qaryah. Ma'asyarul kiram, ini menurut sebagian yang menakwilkan tadi. Menakwilkan tadi. Yang tujuannya adalah, ya tujuannya benar, tujuannya adalah untuk menyucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari menyerupai makhluk. Sebab menurut yang berpahaman seperti ini, kalau Allah turun berarti mesti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mesti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal Allah tidak boleh bertempat. Kalau dia turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah diliputi oleh masa. Padahal Allah tidak ditunduk kepada hukum tempat dan hukum masa. Sebab Allah ada sebelum diciptakannya waktu dan tempat. Inilah kaidah yang menjadi hadisnya ini menjadi rumit akhirnya. Menjadi rumit akhirnya. Kenapa kaidah ini lahir?
Karena yang terbayang oleh kita tidak ada sesuatu kecuali memiliki tempat, dan Allah mustahil punya tempat. Tidak ada yang namanya turun kecuali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat yang ditinggalkan kosong dan yang dia datangi berisi. Kan itu? Nah, ini yang membuat akhirnya mereka rumit menerima Allah turun dengan zatnya. Sehingga ditakwilkanlah dengan turun rahmatnya, turun malaikatnya, turun karunianya, dan masih banyak takwil lagi. Jadi banyak bisa takwil semuanya. Dia bingung lagi yang mana yang benar di antara takwil ini. Coba dikatakan rahmatnya, apa khususiyahnya, apa istimewanya hadis ini? Karena rahmat Allah turun kapan saja. Apa istimewanya sepertiga malam? Jelas ya? Kalau turun malaikatnya juga turun juga. Bukan hanya sepertiga malam. Karunianya turun terus. Antum tidur, karunia Allah tetap turun. Nah, berarti hadis ini tidak ada khususnya, tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya hadis ini. Kalau tidak ada istimewanya berarti sia-sia. Dan ini juga mustahil Nabi mengatakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada istimewanya, mengkhususkan di zaman seperti ini. Dan juga kalau begitu Nabi mustahil mengatakan dalam agama sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, bahwa turun rahmat dan turunnya zat masing-masing punya dalil tersendiri-sendiri. Ada turun rahmat, itu ada pula istimewa. Nah, ini pendapat yang pertama. Tentu saja ini semuanya karena ukurannya adalah makhluk. Ketika antum mengatakan mustahil pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali tempat yang pertama kosong, tempat yang kedua berisi. Ini ukurannya mana? Makhluk. Ketika mengatakan ini sudah melakukan suatu hukum yang terlarang, yaitu mengkiaskan Allah kepada makhluk. Mengkiaskan Allah kepada makhluk itu hukumnya apa? Hah? Haram saja. Antum musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, mentashbih. Tentu saja ini terlarang dalam akidah. Nah, setelah ditashbih, akhirnya ditakwil. Setelah ditakwil, akhirnya dita'til. Di seluruh pelanggaran itu terjadi akibat takwil tadi. Ya, awalnya dia serupakan dulu. Karena tidak ada sesuatu pindah dari sesuatu turun kecuali yang di atasnya kosong, yang di bawahnya berisi. Padahal hukum akal seperti yang disebutkan oleh banyak a'immatul mutakallimin seperti Abu Bakar al-Arabi dan lain-lainnya, seperti Al-Qadhi Iyad. Ya, mereka orang-orang hebat, bukan orang biasa. Huffaz hadis, para fuqaha besar-besar. Jadi memang syubhat itu bukan hanya pada orang biasa. Orang-orang besar pun, ya, orang besar pun bisa kena. Orang-orang besar pun bisa kena, dan ramai, bukan sedikit. Karena mereka belajarnya dari guru-guru yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang berat juga, Syekh. Ya. Kalau antum nanti sandingkan saya misalnya dengan Imam Al-Qadhi Iyad, siapa dasman dibanding Al-Qadhi Iyad? Kan gitu ya? Cuman alhamdulillah bersama saya ada Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ayalah, tidak apa-apa lah. Ya kan, 1000 Qadhi Iyad tidak lebih kuat dari seorang Imam Ahmad. Alhamdulillah. Ini bukan kita tidak punya ulamanya, sebagian bilangnya ya sanadnya Wahabi itu hanya bersambung pada sampai Ibnu Taimiyah saja katanya. Ya, sampai Ibnu Taimiyah ini mana duluan dari Ibnu Taimiyah ini? Duluan dari Ibnu, ini masih ada lagi.
Belum lagi sunnah Imam Ahmad, Al-Ajurri, Al-Lalakai, At-Talamaki dan lain-lain. Nah, jadi ini klaim saja, tidak usah dipedulikan. Klaim itu kan bohong aja kan. Kalau bohong tidak usah dipedulikan. Nah, karena lalu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis itu tidak bersambung sanadnya ke Rasulullah kan? Ini kan hadisnya bersambung ke Rasulullah kan? Ini hadisnya bersambung enggak? Ya bersambung. Ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bedanya tadi dia menafsirkan tadi. Dikiranya yang menafsirkan itu hanya pertama kali Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab. Ini hanya kira-kira karena tidak membaca. Al-Muthbit atau Musbit hujjatun 'alan nafi. Yang menetapkan ya menjadi hujjah bagi orang yang menafikan. Kalau dia menafikan, nafi itu biasanya karena kurang ilmu, bukan karena lebihan ilmu. Orang yang suka menidakkan itu karena kelebihan atau karena kekurangan? Kekurangan. Oh, mau begini. Enggak. Apa sebab? Belum cukup biaya. Kan itu ya? Mau enggak pergi tamasya? Enggak. Sebabnya belum dapat izin istri. Nah, kekurangan lagi itu. Semuanya kekurangan. Menapi itu kan gara-gara kekurangan. Pak, tolong cairkan beasiswa. Tidak katanya. Pasti ada alasannya. Anggaran belum ada, belum cukup. Semuanya kalau nafi itu rata-rata karena kekurangan, bukan kelebihan. Makanya dalam ilmu pun, ilmunya menolak semuanya, itu rata-rata karena kekurangan. Orang yang berlebih ilmunya, orang yang berlebih selalu mengiyakan. Makan wak siang kau bang, siapnya kan? Karena ada fiti, kalau tidak ada fiti, deh. Minggu depan loh Ustaz, saya sibuk sekarang katanya. Karena itu karena kekurangan, bukan karena kelebihan. Kalau diajak makan siang siap, berarti sedang ada kelebihan itu, ya. Untuk menikah belum kan? Mau menikah? Hah? Berarti sudah ada kelebihannya tuh. Iya minimal kelebihan berani kan. Minimal. Jadi kekurangan yang suka menolak itu bukan karena kelebihan. Datang ayat ditolak lagi, ditakwilkan lagi. Dan penolakan itu selalu datang dari syubhat. Walaupun ada duit, diajak makan, tidak mau dia. Ada kekurangannya apa? Takut uangnya habis. Takut uangnya? Kalau bahasa kaminya takut uangnya luak. Itu luak, bukan kopi luak. Berkurang. Berarti kekurangan lagi. Nah. Kaum muslimin, tapi orang berani menetapkan karena punya ilmu. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah, ya, ketika ditanya oleh seseorang tentang istawa, kaifa istawa? Orang tuh tidak mengingkari Allah istawa, enggak. Cuman dia ragu dengan kalau dia istawa bagaimana pula itu? Bagaimana pula? Dia tidak mengingkari ayat itu ada, betul. Cuman kok bisa dia istawa? Kan itu, kalau sudah bicara tentang kaifiyah, kan tadi kalau dikatakan kalau dia turun berarti, ini kan kaifiyah jadinya. Bicara tentang kaifiyat, pasti yang berlaku hukum makhluk. Pasti yang berlaku di situ adalah hukum makhluk. Analoginya pasti ke yang kita lihat atau yang kita rasa. Gitu dong. Maka ini yang pertama, ta'ifatun, dan ini sebenarnya bukan yang pertama. Ini lahir belakangan. Ini lahir belakangan. Ya, dimulai dengan lahirnya aliran Mu'tazilah, cara berpikir Mu'tazilah, karena segala sesuatu harus diukur dengan logika. Logika pasti mengukur dengan analogi-analogi, dengan komparasi-komparasi, dengan sampel-sampel, sehingga dengan melalui sampel itu akhirnya yang abstrak dijadikan atau diukur dengan yang konkret. Yang tidak nampak diukur dengan yang nampak. Akhirnya tidak nampak dalil lagi. Akhirnya tidak nampak dalil. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, Imam Malik waktu itu mengatakan lama dia termenung Imam Ahmad. Lama Imam Malik termenung waktu itu. Sebab tidak pernah ditanya yang seperti ini. Tidak pernah ditanya. Orang dulu, mulai dari zaman sahabat, disebut oleh Nabi tentang nazala Rabbuna,
mereka tak pernah mengatakan kalau turun kosong tempat, di atas berisi tempat, di bawah Allah mustahil punya tempat. Tidak ada. Tidak ada yang meragukan itu. Tidak ada. Semuanya menerima. Jadi kalau ada yang klaim itu adalah bahwasanya takwil itu mazhab sahabat, dia takwilnya tak kosong dari dalil. Hanya menganalogi saja. Kalau dia mentakwil di sini, berarti di sini juga mentakwil. Bahkan dan takwil makna itu dipakai di tempat yang pas, bukan pada tempat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi yang kedua atau yang ketiga, alasan mereka, ya sudah para imam-imam ini mutakallimin, Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum adanya waktu dan tempat. Nah, mustahil Allah memerlukan tempat. Dan kita setuju. Ini justru menjadi dalil bagi kita. Sebelum ada tempat dan waktu pun Allah sudah ada, berarti Allah tidak perlu waktu. Saya ulang kembali. Kan Allah sudah ada di azal sebelum adanya waktu dan tempat. Kan belum ada langit dan bumi, kan ya? Belum ada bulan-bulan yang 12. Ini kan belum ada. Belum ada jam waktu itu kan? Allah sudah ada atau belum? Sudah ada. Nah, sekarang setelah ada tempat, apakah Allah dihukum dengan tempat? Justru tidak. Sebelum adanya juga sudah ada tempat-tempat. Justru ini menjadi dalil. Allah tidak butuh tempat. Walaupun dia turun, dia tidak butuh tempat. Walaupun dia turun, tidak dihukum dengan waktu. Waktu ini bin nisbati lana. Dinisbatkan kepada kita. Sama dengan kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir baik, ada takdir baik, ada takdir buruk. Misalnya takdir baik, ya, melamar diterima langsung. Ketika ditolak takdirnya takdir buruk. Menurut ini ya, tekan takdir kan disebut antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman pada takdir baik dan buruk. Baik dan buruk ini kepada siapa tuh? Ke Allah atau ke kita? Ke kita. Ke Allah tidak boleh dinisbahkan buruk. Allah seluruh takdirnya baik. Karena Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Jelas kan? Makanya orang yang menisbatkan buruk kepada Allah tidak menerima takdir dia. Apa sebab? Masa dia tiba nisbatkan takdir buruk kepada Allah? Tidak. Buruknya itu bin nisbati lana. Kalau dinisbatkan kepada hukum kita. Kalau ke hukum Allah tidak ada takdir Allah yang buruk. Seperti ini juga. Kalau nisbatkan kepada kita naik turun, kosong berisi. Ya kan? Tapi dinisbatkan kepada Allah, Ustaz, dinisbatkan kepada Allah, tidak mesti. Saya ulang kembali. Itu dah mulai ngantuk namanya. Belum sahur tadi. Saya ulang lagi. Ya. Kalau hukum kita, saya turun dari mimbar ke bawah. Mimbar kosong, bawah berisi. Ya kan? Itu ke siapa? Ke kita. Apakah Allah masih seperti itu? Tidak. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, tadi kan sebelum ada tempat dan waktu Allah sudah ada. Justru menjadi dalil bahwa turunnya Allah tidak memerlukan berlaku hukum waktu dan hukum ruang tadi. Jelas ya? Justru ini menjadi dalil yang menguatkan, bukan dalil yang menolak. Paham, Ustaz? Ya, kan mereka bilang tadi bahwasanya Allah tak butuh tempat, setuju. Allah tidak dihukum oleh waktu, setuju kita. Ya kan? Buktinya sebelum ada waktu dan tempat Allah sudah ada. Nah, kenapa antum ingkari bahwa Allah SWT turun tidak turun dari satu tempat ke tempat yang lain? Oh, enggak, kami tidak memahami turun kecuali dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu salah sendiri. Apa dek dangkal pahamnya? Ya kan? Salah sendiri. Kenapa? Dangkal pahamnya. Antum tidak memahami turun kecuali turunnya makhluk. Itu masalahnya.
Antum tidak memahami istawa kecuali istawanya makhluk. Salah sendiri kok pendek sekali. Jadi tali bowok yang pendek, sangko kambio nan tinggi. Nah, ya kan kerambi, nah, ya. Jadi tali bowok yang pendek, sangko kambio yang tinggi, atau galah yang pendek dikira air yang dalam. Sebuah tajun ciwo talantak ke palung. Apa sebab? Dikiranya dalam, ternyata senata dangkal. Tahu tajun ciwo? Tidak tahu ya, apa terjun ciwo apa bahasa Indonesianya? Hah? Menukik, terjun tukik. Sama lagi bang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sendiri yang membuat hukum Allah itu seperti hukum makhluk. Kita tidak katakan dia turun dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak. Yang kita tahu adalah turun ke langit pertama seperti apa yang kita tidak tahu. Jelas? Karena itu di luar nalar dan di luar kemampuan jangkauan akal kita. Tidak mungkin akal menjadi hukum di sini. Tidak boleh akal menjadi hukum. Karena apa? Karena dia di luar di hukum akal kita. Yang menjadi patokan adalah wahyu. Baik. Subhanallah. Ini pendapat orang sebagian yang menafsirkan hadis itu dengan ta'wil. Alasannya sudah disebut tadi. Adapun as-salaf wa ashabul hadis, enggak. Mereka paham bahwasanya Allah SWT dan Rasulnya mengabarkan kita dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Ya, tidak mungkin Nabi SAW di masalah akidah pakai bahasa-bahasa yang tidak pasti. Sebab di masalah hukum fikih saja, banyak hal yang bisa diijtihadkan, Nabi jelaskan secara terang. Coba antum lihat. Nabi SAW menjelaskan hukum fikih. Hukum fikih. Bahasa yang ditakwilkan atau bahasa zahir banyaknya? Yang pernah belajar fikih. Dalil itu dibagi oleh ulama usul fikih itu 3. Masih ingat? Makna dalil zahir, terus nas zahir, belum pernah belajar. Nas zahir muawwal, nas secara tekstual, zahir makna yang paling jelas dari makna-makna yang lain. Dia bisa mengandung lebih dari satu makna, tapi ada makna yang lebih umum. Misalnya kalimat yadun, misalnya. Yadun, maknanya kan banyak. Dia punya tangan. Nah, maksudnya, tangan itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa kita juga. Ini tangan kanan saya ini. Bapak ini tangan kanan saya. Apa maknanya? Itu. Ini tangan. Tidak ada tangan kiri, tangan kanan aja ya. Ini tangan kanan saya. Jelas? Maknanya apa? Orang kepercayaan, orang paling dekat. Dalam bahasa kita ada. Tapi ketika disebut kalimat tangan, makna yang paling umum dipakai, tangan maksudnya kepercayaan atau tangan anggota ini? Ustaz, ketika disebut kalimat tangan, yang pertama antum pahami apa? Anggota kan? Anggota mana? Jelas kan? Ini maknanya makna yang zahir. Nah, dalam hukum fikih yang dilihat dulu makna yang zahir, makna teks, atau makna yang di dalam dulu? Makna yang zahir. Misalnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bukai 'alal mayyit. Nabi SAW melarang meratapi mayat. Apa yang antum pahami? Tidak paham dia.
Hah? Oh, apa makna yang antum pahami di situ? Bahwa meratap tidak boleh kan itu. Gitu aja kok repot sih. Makna yang dipahami adalah jangan meratap. Itu makna yang zahir. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah menyuruh berbuat baik dalam segala sesuatu. Tidak paham, no? Paham kan? Dari mana maknanya? Yang zahir. Pokoknya segala berbuat sesuatu harus dalam keadaan baik dan sempurna. Apapun. Ini jadi keedah oleh kita. Buka pintu, buka baik-baik. Jelas? Jangan diampas. Karena Nabi melarang itu. Jadi kalau ada yang mempas, kita katakan jangan. Oh, maksudnya adalah ketika tidak marah misalnya. Takwil kan? Ketika marah boleh Antum dapat takwil dari mana itu? Pasti makna zahir yang dipakai orang berdasar. Padahal ini masalah yang sifatnya bisa ijtihad, hukum fikih. Nah, pasti makna tekstual dulu yang dipakai orang. Apalagi di masalah yang tidak berlaku ijtihad. Tidak berlaku analogi, tidak berlaku qiyas. Tidak bisa diukur dengan ukuran makhluk. Pasti bahasanya lebih jelas. Makanya ketika dia menjelaskan kalimat nuzul, pasti maknanya nuzul yang dipahami. Nuzul yang dipahami secara zahirnya. Nah, ketika ini didengar dulu oleh para sahabat dari Nabi SAW, sahabat tak pernah meragukan. Buktinya mereka tidak mempertanyakan. Kalau tidak dipertanyakan oleh mereka, maknanya apa? Mereka paham atau tidak paham? Karena paham. Oh, Nabi kan larang persahabat para bertanya kan itu ya. La tas'alu an asya'an tubda lakum tasu'kum. Ini larangan, betul. Dilarang banyak tanya. Tapi Nabi tak pernah ya melarang orang bertanya sesuatu yang belum dia paham. Kan banyak sahabat bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani amalin ala amalin idza amiltuhu sesak nafas. Kalau sesak nafas mau dia terima lagi? Enggak, ragu. Makanya dalil-dalil syar'i itu yang terlalu dilalami, ya, tidak dipahami dengan makna yang biasa dipahami oleh orang Arab. Akhirnya banyak yang sesak napasnya menerima. Sesak napasnya menerima. Ini contohnya. Jadi sahabat tak pernah mempertanyakan. Kalau seandainya ya Rasulullah, Allah turun, tidak salah tuh Rasulullah. Gitu lagi ya. Bagaimana turunnya? Mereka tidak nanya. Sebab sahabat itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak pakai nanya banyak dia kalau sudah paham. Sebab apa? Bahasa Nabi bahasa jelas, menjelaskan. Nah. Taib. Waktu sudah berlalu juga sih. Masih panjang lagi. Nah. Jadi saya ulang kembali bahwa seluruh ulama Islam dari seluruh golongan Islam menerima sahih hadis nuzul. Perbedaan mereka adalah pada memaknainya tadi. Ada yang pergi ke makna yang jauh, ada yang maknai dengan makna yang dekat. Yang jauh kenapa? Karena dia ragu. Makanya pergi jauh-jauh. Kalau kita karena yakin sehingga perginya tidak jauh. Mana yang bagus? Yang pergi jauh atau yang pergi dekat? Yang dekat lebih mudah, selamat lagi. Ya nak? Kenapa kita tidak mau pergi yang jauh? Karena ini sudah meyakinkan. Makanya orang kalau tidak yakin perlu banyak tambahan dalil. Tapi orang yang yakin satu dalil baginya mengalahkan 1000 syubhat. Tak ada bedanya.
Masih ingat kan kisah Imam Ar-Razi? Masih ingat? Ketika dia datang ke Nisabur atau ke Baghdad, diantar oleh 300-an orang murid-muridnya mengiringi menyambutnya. Awak kalau diiringi 30 orang aja, dah kembang kempes hidung kita buatnya kan. Dah 300-an orang. Nenek-nenek waktu itu nanya, siapa yang ini yang kalian sambut ini? Jawabannya, ya, karena orang nak mengangkat dia tinggi-tinggi itu bahasa ini kan, hadza imam yusbitu wujudallah bi alfi dalil. Ini imam yang bisa mengisbat membuktikan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Kata nenek itu, ini kalau bukan karena di dalam hatinya, laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Ini orang pasti di dadanya tersimpan 1000 keraguan, sehingga perlu 1000 dalil. Untuk apa 1000 dalil untuk itu? Paham tidak? Ya. Karena sudah maklum, setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Nah, satu dalil saja sudah cukup. Siapa yang mengadakan? Tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang yakin cepat menerima. Kalau yang tak yakin, banyak alasan. Tadilah karena ini tadi yakin dia. Mau menikah? Mau karena dia ada yakin. Iya kan? Kalau yang ragu seperti mau nikah lagi. Kan sudah nikah, mau nikah lagi? Mikir dulu Ustaz katanya. Iya kan? Orang yakin tidak banyak nanya lagi. Tapi orang yang ragu pasti banyak alasan. Makanya sahabat karena yakin, mereka tak banyak tanya. Apa yang sebabkan mereka ragu? Terlalu banyak mendengar kiri ke kanan. Ya, kalau sudah kecinan, ya jangan banyak kiri kanan lagi. Kadang-kadang kiri kanan dia pula yang mau dulu kita. Ya kan? Dibuatnya kita ragu. Jelas. Jadi orang semakin banyak ragunya, semakin jauh perginya. Tapi orang yang tidak ragu, cepat-cepat dia menganggukkan. Nah, inilah sahabat Nabi alaihissalam. Mereka cukup dengan Al-Quran dan hadis. Kita sudah tambah Al-Quran, hadis, tambah qiyas, tambah ijma' aja belum cukup. Sudah ijma' para sahabat tidak mempertanyakan ini. Lalu kita dengarkan bisikan, ya, cara pikirnya orang-orang Mu'tazilah. Lalu dengan asumsi kita membersihkan cara berpikir Mu'tazilah, tapi acuannya itu juga. Acuannya masih itu juga. Akhirnya tentu kalau acuannya itu bentuknya sama juga. Bedanya bahan satu bahan tepung, satu bahan pisang. Jelas ya? Yang satu namanya kue, satu namanya lope. Lope pisang. Ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa fi riwayat Abi Hazim an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan dia sebutkan sanad-sanadnya, sekarang dia sebutkan lafaz matan-matannya. Dia sebutkan semuanya. Anna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir fayunadi hal min sa'ilin fa'utiya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس قال وذلك حين تصيح الديكة وتنحق الحمير وتمح الكلاب. Allah dari riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwa Allah turun ke langit pertama, langit dunia. Fi thuluthil lailil akhir. Di sepertiga malam terakhir. Ini sudah mulai dua nampaknya kan. Sudah mulai dua golongan di sini. Nah, yang pertama terbayang turunnya maknanya adalah rahmat. Yang lain memaknai turunnya Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi hadis ini tidak salah, cuman
maknanya yang ditolak sebagian. Hal min sa'ilin fa'utiya. Fayunadi, lalu dia menyeru. Ada ndak yang meminta, orang yang meminta sehingga aku berikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada yang mohon ampun, saya ampuni. Fala yabqa syai'un fihi ruh illa alima bihi. Tidak satu pun yang memiliki ruh kecuali mengetahui itu. Illa tsaqalani, kecuali dua jenis makhluk, al-jin wal insu, manusia dan jin dan manusia. Qala, dia berkata, wa dzalika hina tasihu ad-dika, dan itu adalah ketika ayam berkokok, wa tanhaqul hamir, keledai meringkik, wa tambuhul kilab, anjing menggonggong. Ini hadis yang dari jalan Abu Hazim dari Abu Hurairah ini, hadisnya terdapat tambahan mungkar, yaitu tidak satupun makhluk yang bernyawa kecuali mengetahuinya, kecuali jin dan manusia. Ini tidak tersebut dalam riwayat-riwayat yang ma'ruf, sehingga dihukum riwayat ini mungkar oleh para ulama. Yang kedua, riwayat ini tidak disebutkan wallahu alam kecuali oleh penulis ini saja. Ia tidak disebutkan oleh yang lain. Yang ketiga, sanadnya juga munqati', terputus. Oleh sebab itu, yang sahih dari penggalan hadis ini atau lafaz ini adalah Allah atau Rabbuna turun ke langit pertama sampai 3 malam terakhir. Sedangkan diketahui oleh seluruh makhluk yang bernyawa kecuali jin dan manusia, yaitu ketika ayam berkokok, atau ketika keledai meringkik, atau ketika anjing menggonggong, itu tidak sahih, bahkan riwayatnya mungkar. Tapi Syekh menyebutkan ini karena ada dalam riwayat yang sampai ke beliau, ada dalam riwayat yang sampai kepadanya, walaupun tidak sahih. Kenapa dia sebutkan? Seperti kata Imam At-Tabari, man asnadaka faqad ahalaka. Orang kalau sudah menyampaikan riwayatnya dengan sanad kepadamu, dia sudah tunjukkan kepadamu. Tinggal kamu lagi yang meneliti riwayat tersebut. Nah, yang sahih dalam as-sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan riwayat-riwayat yang masyhur lainnya dari Abu Abdullah Al-Aghar dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa kalimat diketahui oleh semua makhluk bernyawa kecuali jin dan manusia, yaitu ketika berkokoknya ayam, ketika meringkiknya keledai meringkik emangnya? Hah? Tidak bersorak? Tidak. Ya, mana tahu saya salah terjemahnya. Sekarang zaman Masya Allah dikit-dikit aja orang masukkannya lah kan. Mereka tidak lepas dia bahasa Arab jadinya gara-gara itu. Nah. Wa tambuhul kilab, dan ketika menggonggongnya anjing, ini tidak, riwayatnya tidak sahih, tidak sabit. Kemudian wa fi riwayat Musa ibn Uqbah an Ishaq ibn Yahya an Ubadah ibn Samit ziyadatun hasanah. Kemudian dalam riwayat Musa ibn Uqbah, ia dari Ishaq ibn Yahya, dari Ishaq ibn Yahya, Ishaq bin Yahya bin Talha bin Ubaidillah al-Ansari bin Abi Talha al-Ansari, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, ziyadatun hasanah. Ada tambahan-tambahan yang dianggap hasan oleh Imam Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Seperti yang disebutkan di nomor 49 sebelumnya. Musa ibn Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Fathul Bari, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani. Cuman sanadnya juga terputus. Fa inna Ishaq bin Yahya lam yudrik Ubadah, karena Ishaq bin Yahya bin Abi Talha tidak bertemu dengan Ubadah ibn Samit.
sanadnya munqati'. Taib, berkata Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, Yahya bin Ishaq lam yasma' min Ubadah wa lam yarwi anhu ghaira Musa bin Uqbah. Tidak mendengar dari Ubadah bin Samit, artinya tidak bertemu. Wa lam yarwi anhu ghairu Musa bin Uqbah, dan tak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Musa bin Uqbah. Dan selebihnya rijalu as-sahih. Jadi sanadnya terputus. Nah, beliau akan menyebutkan ada tambahan-tambahan yang hasanah. Wahiyya allati akhbarana biha Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhallabi, yaitu yang diceritakan kepada kami oleh Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhallabi. Qala, dia berkata, Anba'ana Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Qala anba'ana Abu Uthman Muhammad bin Uthman ibn Abi Suwaid, telah menceritakan kepada kami Abu Uthman Muhammad bin Uthman bin Abi Suwaid. Qala, dia berkata, haddatsana Abdurrahman yakni ibn al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yakni ibn al-Mubarak. Qala haddatsana Fudail bin Sulaiman, telah menyampaikan hadis kepada kami Fudail bin Sulaiman, an Musa bin Uqbah, an Ishaq bin Yahya, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah ibn Samit. Tadi juga terdapat padanya Abdurrahman ibn Mubarak, dia riwayatkan diperselisihkan oleh ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu tabaraka wa taala. Sekali di riwayat yanzilu rabbuna, di sini yanzilu Allah, turun Rabb kita, turun Allah. Tidak ada disebut turun rahmat. Nah. Kulla laylatin ila sama'id dunya, setiap malam ke langit yang pertama, hatta yabqa thuluthul lailil akhir, sampai sepertiga malam terakhir. Fayaqul ala abdun min ibadi yad'uni fa astajiba lah. Adakah hamba di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan? Ala zalimun li nafsihi yad'uni fa aghfiralah. Ada tak yang menzalimi dirinya minta ampun sehingga aku ampuni? Ala muqattarun alaihi rizqahu aw rizquhu fa yad'uni fa arzuqah. Atau orang yang sempit rezekinya lalu berdoa, aku lapangkan doa, aku beri rezeki. Ala mazlumun yazkuruni fa ansurah. Atau ada orang yang dizalimi menyebutku sehingga aku menolongnya. Ala anin yad'uni fa afukkah. Atau ada enggak orang yang sedang tertawan lalu aku bebaskan. Qala fa yakunu kadzalika alla yattali' as-subhu wa ya'lu ala kursiyyi. Sampai yaitu terus berlanjut sampai terbit subuh atau terbit fajar, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya'lu ala kursiyhi, di atas kursinya, tinggi di atas kursinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita katakan ada tambahan-tambahan lapas di situ. Itu disebutkan ada enggak yang rezekinya sempit. Kalau yang masyhur adalah yang berdoa aku kabulkan, yang minta ampun aku ampuni, yang meminta aku beri. Itu yang masyhur. Ini ada tambahan yang tadi di penjara, orang yang terpit rezekinya, kemudian orang yang dizalimi dan seterusnya. Cuman sayang tadi riwayatnya dari jalan yang terputus. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة. Di dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir, Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki, an Jabir dari Jabir bin Abdullah, dari jalan Marzuq Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid, mukhtasarah, riwayatnya diringkas, tidak sepanjang yang ada di dalam ini. Cuman masalahnya juga ada berkata Ibnu Khuzaimah setelah mengatakan ini, ana abra'u min uhdati Marzuq, saya berlepas diri daripada riwayat Marzuq ini. Qultu huwa maula Talha, qala anhu al-Hafiz Saduq, wa naqala an Ibn Hibban fi Tazib anhu qala kana yukhti atau yukhatta, dia sering disalahkan riwayatnya. Waqad tubi kama fi faqratain taliyatain walakinahu khulifa fi siyaqihi. Walaupun ada mutabaahnya dari sisi sanad, tapi lafaznya berbeda, ada sedikit perbedaan. Ala kulli hal, ini
Jadi di riwayat Ishaq bin Musa tadi atau Musa bin Uqbah tadi terjadi inqita'. Wa min tariq Ayyub an Abi Zubair an Jabir allazi kharajahu Al-Hasan bin Sufyan fi musnadihi, dan di dalam jalan Ayyub dari Abu Zubair dari Jabir yang diseriwayatkan oleh Al-Hasan ibn Sufyan Al-Fasawi, dalam musnadnya juga sama lafaznya. Wa min tariqi Hisham ad-Dastawai an Abi Zubair dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashiyata Arafah yanzilullahu fihi ila as-sama'i dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' wa yaqul unzuru ila ibadi syu'than ghubran dahina ja'u min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati wa lam yaraw 'adhabi falam yara yawm akthar 'atiqa min an-nar min yawmi Arafah. Pada petang hari Arafah. Petang hari Arafah orang sedang wukuf ya. Petang hari Arafah, Allah SWT turun ke langit pertama. Payubahi bi ahlil ardi ahlas sama. Lalu membanggakan orang-orang di bumi, ya khususnya yang wukuf di Arafah, kepada penduduk langit. Ini kan lebih detail lagi nih. Membanggakan penduduk bumi ke penduduk langit. Nah, unzuru ila ibadi syu'than ghubra. Tolong kalian perhatikan hamba-hambaku ini, mereka dalam keadaan kusut masai yang penuh debu, dhahina dalam keadaan terbuka, ja'u min kulli fajin amiq. Ya, mereka di tempat terbuka datang dari segala penjuru yang jauh. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Ya, kalau seandainya rahmat yang turun ke langit dunia. Kalau ke langit dunia turun rahmat itu tidak sampai gitu. No? Ya. Kalau ditafsirkan dengan turunnya rahmat berarti hanya sampai ke langit. Lebih bagus ada waktu yang lain lagi, turun sampai ke bumi. Nah, saya kalau ditafsirkan dengan turunnya rahmat Allah ke langit pertama. Tidak. Yang turun Allah sendiri. Mereka mengharapkan rahmatku yang turun sampai ke bumi. Walam yarau azabi, padahal mereka belum melihat azabku. Falam yura yawmun aktsara atiqan, tidak dilihat hari di mana lebih banyak yang dimerdekakan dari hari neraka min yaumi Arafah dibanding hari Arafah. Jadi hari Arafah punya keistimewaan pula. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama dan memerdekakan banyak hamba-hambanya pada hari itu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya waktu juga tidak mengizinkan lagi. Kita insyaallah masih panjang dalam bab ini, ya karena panjang pembicaraan dalam masalah ini. Ibnu Abdul Bar panjang sekali membicarakan hadis tentang nuzul ini dalam kitab At-Tamhid dan Al-Istisqa. Demikian juga Abu Bakar bin Al-Arabi, walaupun berbeda pandangan. Yang satu ala manhaj salaf, yang satu ala manhaj khalaf. Ibnu Abdul Bar adalah manhaj ahli hadis. Sedangkan Ibnu Arabi mengikuti al-mutakallimin. Dah. Kalau seandainya Nabi hadir kan enak juga ya, saya bisa selesai perkaranya. Tapi Nabi kan tak hadir lagi. Ya, kecuali antum baca selawat. Ya, harusnya kan ketika Nabi hadir ketika baca selawat itu, tanya masalah ini biar selesai masalah kan. Kok tidak ada yang nanya ya? Ustaz, kita pelajari Ustaz. Ya, ada selawat tertentu, lalu kita baca Nabi hadir lagi. Kita tanya masalah ini. Masalahnya kan ini berat ini. Berat masalahnya. Iya kan? Nah, Bang, gimana? Kita buat di sini? Hah? Iya, kita undang ahli-ahlinya yang bisa menghadirkan Nabi SAW. Lalu kita tanya nanti. Siapkan pertanyaan. Ya Rasulullah, betul tidak Allah istawa alal arsh? Istiwa benar atau tidak? Pasalnya kami dah berbantah-bantah di sini. Dia di seluruh dunia membantah, Pekanbaru lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai Anda mengatakan darurat wah. Kaum muslimin, kenapa tidak ditanya ini ya? Ini kan penting ini supaya umat bersatu. Kita dalam kondisi parah hari ini. Gara-gara istiwa, subhanallah, saling serang. Gara-gara turun ke langit pertama, saling tidak menyayang. Iya kan? Nah, gimana? Kita tanya langsung ke Rasulullah. Asyik?
Hah? Nah, kalau memang bisa umroh bersama kita, Bang. Ya, umroh bersama kita, ya kita upayakanlah untuk apa namanya duduk di raudhah agak lama dikit, baca selawat tertentu, lalu datang Nabi kita berdiri bersama. Pertanyaan pertama Rasulullah, yang turun itu rahmat atau Allah sendiri? Kira-kira percaya enggak orangnya? Kayaknya enggak juga itu. Udah terlanjur diyakini, itu masalahnya. Buktinya dulu ketika Nabi jelaskan kepada orang-orang jahiliyah dulu, mau mereka percaya? Mau dia? Merubah keyakinan itu bukan mudah. Keyakinan itu enggak mudah. Oleh sebab itu jangan salah yakini. Jangan yakini dulu baru cari dalil. Tapi cari dalil baru ya yakini. Ini masalahnya. Sudah diyakini baru dicarikan dalilnya. Kalau enggak kita cari dalil dulu baru yakini. Tak boleh. Itulah tertanam dulu Ustaz ya. Dari kocik lagi kita itu yang ditalkinkan ke kita. Bahwa mustahil Allah bertempat. Lalu kita tidak tahu pindah kecuali dari satu tempat ke tempat. Dikiaskanlah Allah kepada hal tersebut. Akhirnya tidak mudah untuk merubah itu. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Untung Allah berikan kita hidayah ke sini mengikuti ashabul hadis, yang mengikuti as-salafus salih, yang dulu kita difitnah juga dulu bahwasanya ternyata ini pemahaman Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, kemudian diteruskan oleh Muhammad Al-Wahhab. Ternyata kita temukan setelah belajar dan belajar, oh ternyata jauh sebelum Ibnu Taimiyah banyak kitab-kitab yang ditulis tentang akidah salaf ini. Ternyata kawan-kawan kita silaf dia, bukan hanya itu. Silaf dia mengatakan itu akidah Ibnu Taimiyah. Tapi sudah terlanjur juga jadi fitnah, payah juga dirubah itu. Ya, ketika pembagian tauhid disebutnya trinitas karena difitnah oleh orang-orang atas. Ya, disebutnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, seolah-olah meyakini Tuhannya Wahabi itu 3 katanya. Tauhidnya trinitas, lebih berbahaya pada Yahudi dan Nasrani. Fitnah lagi. Tapi sabar ya. Sabar ya. Jangan kalut antum. Sabar aja. Tidak usah dibalas fitnah. Balas saja dengan dalil. Balas jangan dengan hujjah. Terus tetap mengaji. Ya kalau dibilangnya Ibnu Taimiyah, ini belum hidup Ibnu Taimiyah 2 abad dia sudah menulis ini. Ada yang lebih duluan lagi nanti daripada Imam As-Sabuni ini. Yang jelas akidah salaf yang diikuti. Wallahu musta'an. Alaihi tuklan. Sabar dulu ya, belum selesai. Kitabnya kecil kok antum tidak cepat selesai. Ya, kecil kitab, insyaallah tidak lama selesai. Ya. Atau kita ganti dengan kitab yang lebih tebal, kitab Tauhid. Ibnu Khuzaimahnya 2 jilid besar. Coba yang kecil-kecil dulu. Kalau bisa berani kita tamatkan nanti, insyaallah ambil yang lebih kecil lagi. Ya, sebab semakin banyak ilmu orang dulu, sedikit kitabnya. Ya, kita semakin banyak kitab karena pemahaman kita semakin dangkal, sehingga perlu banyak alat. Kan saudara bilang dari awal, banyaknya kitab bukan berarti kita lebih alim. Dulu Nabi tidak ada kitab loh. Iya, ada kitabnya? Hah? Enggak. Beliau tidak pandai baca, dia nulis. Tapi dia a'lamul ulama. Ulama yang paling alim. Jelas? Abu Bakar ada kitab? Enggak. Kitabnya kitabullah wa sunnatu Rasulillah SAW. Cuman di akhir-akhir ini kita terpaksa banyak kitab. Ya, supaya meyakinkan orang bahwa kita baca kitab. Yang kedua, orang tidak boleh lagi langsung ke Al-Quran hadis katanya. Sebabnya kalau Al-Quran hadis harus jadi mujtahid dulu. Kan aneh juga. Dulu sahabat tidak semuanya mujtahid, tidak pernah dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, harus buat kaidah, harus melalui ulama. Maksudnya ulama tertentu. Kalau tidak ikut ulama tertentu itu tidak ulama namanya. Dulu Nabi SAW semua orang bertanya ke dia. Tidak ada dia bilang, oh kamu belum levelnya, tanya dulu ke ulama ya, baru datang ke saya. Nabi langsung dia yang jelaskan. Berarti boleh tidak memahami hadis langsung ke hadis? Ya boleh. Kalau salah paham diluruskan. Kalau tidak paham ditanyakan. Dia telah jelaskan berkali-kali, tidak jelas juga ikut ajalah orang yang
dianggap berilmu dan paham. Selesai masalah. Gitu aja kok repot. Jangan larang-larang pula orang untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena pada umumnya Al-Quran hadis itu mudah dipahami. Tadi ayat berapa kali dibaca ayat oleh imam tadi? Mana imam tadi? Hah? Oh, jadi imam tempat lain lagi? Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami benar-benar telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Maka ada gak yang dapat ngambil pelajaran? Tiba-tiba antum bilang, woi kalau nak baca Al-Quran langsung dan hadis harus jadi mujtahid mutlak dulu. Siapa yang disyarat-syaratkan ini? Agama Islam itu mudah. Tapi kalau nak jadi mufti, ya nak jadi penulis tentang hukum-hukum, nak jadi profesor, ya harus antum harus berilmu alat-alat ijtihad. Tapi kalau hanya untuk memahaminya, ya untuk hanya memahami dan diamalkan, sebagian besar mudah dipahami. Tapi kan tidak mungkinlah kita tiba-tiba berilmu tanpa mengikuti ulama. Cuma itulah maksudnya harus ulama yang sesuai dengan saya. Itu masalahnya. Kalau tidak sesuai dengan dia, tidak namanya ulama. Itu ulama. Itulah namanya. Baik. Aku pada menatap semua. Masih berharap tambah nampaknya? Tidak lagi. Tidak ada tambahan lagi. Kita tutup lah bang ya. Subhanallah. Sebentar lagi ada kajian lagi nih. Nah. Ada kajian lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.